yang mungkin untuk tahun ini nanti kita bangun jalan akses yang menuju Seruni Point yang di situ ada jembatan kaca. Mungkin kalau nanti sudah turun perdanya lebih enak lagi kita. Gadis Caraka, gerakan advokasi disabilitas, capai kesetaraan dan keadilan. Advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas, bidang infrastruktur dan fasilitas umum di Kabupaten Probolinggo. Dengan narasumber Bapak Irawan BJ dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Probolinggo. Pembawa acara Solihin Abu Zafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, bahwa negara Republik Indonesia menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyatnya, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Lalu bagaimana dengan Kabupaten Probolinggo yang sampai saat ini sedang tahap menuju daerah yang inklusi? Pada kesempatan kali ini kami memiliki kesempatan untuk menggelar podcast dengan topik utamanya ini adalah advokasi hak penyandang disabilitas dalam sektor pembangunan. Dan untuk kesempatan kali ini telah hadir narasumber yakni Jabatan Fungsional Analis Jalan dan Jembatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yakni atas nama Bapak Irawan Bagus Junaidi ST. Halo, selamat datang Mas Irawan. Halo. Apa kabar Mas Irawan, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Mas Irawan, sebelum kita sesuai dengan apa yang kita obrolkan sebelumnya, mulai dari bersama dengan beberapa dinas terkait dan juga dari teman-teman dari Pertuni juga Kabupaten Probolinggo. Nah, ini sekarang bagian dari Dinas PUPR memiliki kesempatan untuk menggelar podcast yang sama. Ada beberapa hal sebenarnya yang ingin kami tanyakan, yang salah satunya apakah masyarakat umum ini boleh dan juga bisa terlibat Mas dalam perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Probolinggo? Dari segi dinas itu untuk perencanaan dalam merencanakan jalan itu kita dipakai pihak ketiga kan, yaitu pihak konsultan. Nanti di pihak konsultan perencanaan itu kita mengadakan konsultasi publik. Nah, di mana kita mengundang tokoh adat, tokoh masyarakat setempat. Dan kemarin waktu konsultasi DED itu kita mengundang pihak penyandang disabilitas cuma daerah sekitarnya. Harusnya kan kita mengundang disabilitas yang perkumpulannya kayak Pertuni, kayak itu. Nah, dari pihak dinas kita sudah mulai terbuka untuk masyarakat umum dan disabilitas. Berarti intinya dari pertanyaan awal itu bisa Bisa. dan bisa berperan aktif. Bisa berperan aktif waktu konsultasi publik. Nanti dari pihak ketiga konsultan perencana kita adakan di lokasi jalan yang direncanakan. Nah, di situ masyarakat sama itu bisa berperan aktif untuk mengusulkan apa yang harus dikerjakan itu. Misalnya trotoar harus kayak gimana gitu kan. Gitu. Berarti kalau seandainya masyarakat umum itu bisa, termasuk juga di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Iya. Dan itu apakah sudah dilakukan atau bagaimana Mas? Sudah dari tahun 2019 DPUPR semenjak ada program PRIM kita mengadakan itu. Dari 2019. Mas, pada saat pada saat masyarakat yang salah satunya ini adalah penyandang disabilitas memiliki kesempatan juga untuk terlibat dalam perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang itu, apakah ini hanya diambil salah satu contohnya saja Mas, mungkin disabilitas contoh netra saja mungkin, atau bagaimana, atau memang perwakilan dari ragam teman-teman penyandang disabilitas itu yang juga turut untuk dihadirkan dalam perencanaan pekerjaan itu? Perwakilan saja. Kita kemarin mengundangnya dalam waktu konsultasi publik itu perwakilan yang tunanetra, tunadaksa, tapi peran aktif untuk berkontribusi ke perencanaan masih belum sesuai yang kita harapkan. Maksudnya gimana? Ya sesuai kayak yang kita harapkan, belum ada masukan-masukan yang kayak perkumpulan Pertuni itu kan langsung mencoba trotoar yang baik untuk Pertuni itu harus yang kayak gimana.
masih masyarakat umum masih kaget gitu, masih belum terbiasa untuk. Oke. Soalnya yang kemarin yang kita sasar waktu konsultasi publik kan daerah-daerah yang daerah ke pegunungan, bukan daerah ke perkotaan, kecuali kayak di Madakaripura, terus yang di Lambang Kuning Sapi, yang itu. Mas, ini kan sebenarnya dari pihak teman-teman penyandang disabilitas itu kan sesuai dengan statement yang Mas Irawan sampaikan itu sebenarnya sudah dilibatkan ya dalam pencernaan pekerjaan itu. Kalau boleh tahu ini apakah ada salah satu contoh mungkin Mas infrastruktur yang sudah jadi mungkin seperti jalan, jembatan, pedestrian atau lain sebagainya itu yang mana pembangunan tersebut sudah aman dan nyaman diakses bagi siapapun warga Kabupaten Probolinggo yang termasuk di dalamnya itu adalah teman-teman penyandang disabilitas. Ya, contohnya itu dari ruas Tongas Lumbang, dari pertigaannya Tongas itu dari struktur jalan, dari badan jalan kita ada bahu jalan, terus kita buat trotoar kalau ada sekolah sama balai desa. Nah, di situ untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam infrastrukturnya. Penyandang disabilitas dalam hal ini bisa diakses siapa saja Mas? Penyandang disabilitas apa aja gitu loh Mas maksudnya untuk pembangunan trotoar itu? Untuk tunanetra sama yang pakai kursi roda itu apa ya? Yang menggunakan kursi roda? Oke, daksa ya? Tunadaksa ya. Oke, siap. Dan itu aman ya? Kalau disebut aman, kita sudah memenuhi dengan kriterianya itu. Tapi masih ada sedikit yang harus ada masukan dari kemarin dari tim Pertuni yang melakukan riset aksi ke sana. Teman-teman Pertuni sempat melakukan cross check di itu. Tongas ya, cross check di. Dan ternyata menurut mereka bagaimana? Ada masukan terlalu tinggi sama waktu masuk di trotoar kurang landai. Oke, berapa Mas ketinggian trotoar itu? 15 cm. Dan bagi teman-teman Pertuni itu termasuk kategori tinggi ya? Dan masih belum. Tingginya tuh dari awal trotoar tuh nggak landai, dia langsung naik. Kalau untuk kursi roda kan nggak bisa naik gitu. Oke. Jadi masukannya itu. Nah, nanti kan untuk kedepannya ini yang ada trotoar ini kan ada di Seruni Point di atas. Kemarin teman-teman Pertuni walaupun sudah pelaksanaan melakukan riset aksi lagi. Dan direncanakan nanti trotoar itu ada landainya untuk teman-teman tunadaksa itu biar kursi roda bisa naik langsung dari. Sama yang untuk tunanetra kita kasih nanti guiding block untuk garis kuning itu. Mas Irawan, ini sebenarnya menarik ya. Kalau seandainya boleh tahu, tadi kan sebenarnya statement di awal itu adalah dalam hal perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang sebenarnya teman-teman disabilitas itu sudah dilibatkan dalam hal perencanaannya. Namun kalau seandainya yang disampaikan sama Mas Irawan tadi bahwa ternyata masih ada produk atau infrastruktur yang sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan itu yang ternyata masih perlu diperbaiki kembali setelah hasil evaluasi dari teman-teman penyandang disabilitas. Itu gimana Mas? Ini apakah memang ada kekeliruan atau memang ternyata dari pihak ketiganya yang tidak sesuai dengan rencana atau gimana Mas? Bukan kekeliruan ya, dari desain biasanya kan trotoar kan emang standarnya gitu. Cuma waktu desain waktu disabilitas pihak kontraktornya tidak membuat landai waktu yang awalnya trotoar itu. Dari pihak ketiga. Pihak ketiganya. Nah, waktu kemarin ada riset aksi terus terkendala waktu mau perbaikin lagi kan kontraktornya sudah nggak ada tanggung jawab waktu masa pemeliharaan kan udah lebih dari 1 tahun. Oh gitu. Berarti dari pihak kontraktor intinya sudah selesai kontraknya atau? Ya, sudah selesai kontrak dan masa pemeliharaan 1 tahun. Oke, berarti tidak ada tidak ada semacam servis lagi dari pihak kontraktor pada saat teman-teman penyandang disabilitas itu meminta pekerjaan atau infrastruktur itu dievaluasi, Mas? Iya, gitu. Soalnya kan waktu dari pihak kontraktor itu
kita terkendala dalam waktu masa pemeliharaan. Nanti kalau udah lebih dari setahun otomatis balik lagi ke dinas. Oh Gitu. Berarti masuk ke perencanaan lagi dong gitu ya? Iya, makanya kan mencari anggaran lagi. Oh alah, iya. Kita terkendala di situ. Gitu. Kalau seandainya ini Mas, terjadi hal yang seperti itu, apakah pemenang tender yang sebelumnya itu masih memiliki kesempatan untuk menggelar infrastruktur di tahun-tahun berikutnya Mas? Mengingatkan kalau sesuai dengan perencanaan dan itu memang sudah sesuai dengan kesepakatan dari teman-teman penyandang disabilitas dari hal perencanaannya, berarti kan masih ada koreksi gitu loh Mas, dan itu ternyata tidak ada perbaikan kembali, mengingat masa pemeliharaannya lebih dari satu tahun itu gimana berarti Mas solusi dari pihak PUPR? Ya PUPR solusinya ya kita harus dimantapkan di Tahun perencanaannya. Ya tahun berikutnya ya kita Oke. bikin perencanaan yang sudah mengakomodir buat kaum disabilitas. Nah di situ kita mantapkan dulu perencanaannya sebelum kita lelengkan ke pihak ketiga. Gitu. Biar nanti waktu pihak ketiga nggak ada kesalahan lagi gitu. Selain di trotoar di sekitar Lumbang itu mana lagi mungkin Mas contoh infrastruktur yang bersama dengan teman-teman penyandang disabilitas sudah di cross check dan itu sudah aman bagi mereka gitu? Kalau semenjak Prim belum masuk, kita trotoar itu masih belum layak sih. Belum layak ya? Belum layak untuk disabilitas. Contohnya yang di alun-alun Keraksan itu masih tinggi, masih belum ada building block. Terus yang di arah ke Pasar Semampir masih kurang lebar trotoarnya kayak gitu-gitu. Nah semenjak kita ada program Prim kita sadar ternyata di jalan itu masih ada yang harus kita harus kita jadi masukan untuk perencanaan untuk evaluasinya. Oh ternyata di sini kaum disabilitas itu perlu nih infrastruktur yang layak untuk dia, yang untuk benar. Nah di situ makanya Dinas PU selalu mengevaluasi ternyata di perencanaan ini harus melibatkan masyarakat umum dan kaum disabilitas. Gitu. Oke. Berarti kalau begitu pekerjaan Dinas PUPR lumayan banyak dong ya kan? Utamanya untuk di di daerah pusat pemerintahannya. Siap, gitu ya di mana itu? Kota Keraksan ya. Keraksan. Malah Kota Keraksan belum tersentuh, makanya Prim itu tersentuhnya dari Lumbang ini, soalnya kan yang KSPN Bromo Tangga Semeru. Oh berarti paling tidak dari Lumbang ini bukan menginspirasi ya, akhirnya menjadi pelecut semangatnya dari pemerintah akhirnya. Iya betul. Gitu. Dan untuk perbaikan infrastruktur itu masuk di perencanaan tahun depan lagi Mas? Atau bagaimana? Untuk perencanaannya ya tahun sekarang, di akhir tahun biasanya untuk tahun depan. Dan depan. itu sudah masuk di perencanaan untuk infrastruktur yang di Keraksan? Belum. Oh masih belum? Masih belum, nanti biasanya di bulan November, Desember ini baru nanti ada usulan. Oh, oke. Itu masuk di usulan ya? Masuk di usulan dulu, masih nanti kan masih kita harus melibatkan OPD lainnya, kayak Bapelitbang, kita anggarannya ada berapa, kita usulkan kegiatan kita apa aja. Mas soal trotoar yang seperti jalan ke arah Pasar Semampir itu, kemudian dari ketinggian mungkin bisa disampaikan sebenarnya yang diminta oleh teman-teman penyandang disabilitas itu standarnya dengan lebar berapa dan tinggi berapa sih Mas biasanya? Kalau dari standarnya tuh antara 10 sampai 15 cm tingginya, kalau lebarnya antara 1 meter sampai 1,5 meter itu. Dan nanti untuk penyandang disabilitas itu kita pasang building block untuk standarnya, sedangkan yang untuk arah ke Pasar Semampir itu kayaknya nggak nyampe 1 meter, itu kecil. Iya, tapi yang bangun PUPR juga itu. Contoh seperti arah yang ke Pasar Semampir itu pada saat jadi ya, ini kita berandai-andai Mas. Itu bisa dipastikan kalau seandainya trotoar itu tidak akan ditempati oleh pedagang kaki lima dan lain sebagainya, karena itu rawan sekali gitu loh Mas. Dan masyarakat itu perlu untuk mendapatkan edukasi itu gitu loh. Iya betul. Gimana dong? Nanti giliran teman-teman netra jalan, ternyata banyak pedagangnya gitu ya kan. Banyak pot juga, kursi dan lain sebagainya. Gitu. Itu sudah masuk dalam perencanaan atau mungkin pertimbangan yang lain, pengantisipasian gitu loh Mas, karena kita mengetahui bahwa posisi kita saat ini sedang juga dalam tahap mengedukasi masyarakat untuk masyarakat juga memahami dan menyadari tentang peran dan keberadaan teman-teman
disabilitas ini, gitu ya Mas ya. Ya, kita bisa menghimbaunya dari konsultasi publik itu, dari konsultasi waktu perencanaan DED-nya, nanti waktu perencanaan selesai, terus kita ke pihak ketiga kan, kita adakan lagi konsultasi publik. Nah, kita nanti undang tokoh-tokoh masyarakat sekitar situ waktu konsultasi publik bahwa nanti di sini akan dibangun trotoar dan nanti kalau sudah jadi dilarang untuk tempat perjualan atau apa gitu. Nanti edukasinya waktu konsultasi publik aja di situ. Saya kalau seandainya ingat tentang penyampaian DED itu dan kemudian konsultasi publik itu sebenarnya dari pihak ketiga nanti akan disampaikan secara detail nggak sih Mas? Apa namanya terkait dengan bentuk infrastrukturnya, kemudian apa namanya hak juga untuk teman-teman, maksudnya infrastruktur ini aman juga bagi teman-teman penyandang disabilitas, sehingga kita kalau memang terjadi benar seperti itu, paling tidak ini bisa menjadi pengantisipasian agar proyek atau pembangunan yang nanti akan dilakukan itu tidak sampai ada revisi kembali yang pada akhirnya memakan anggaran di tahun perencanaan berikutnya gitu Mas. Itu gimana nanti? Ya, berbicara tentang DED ya, gitu ya. Biasanya DED kita waktu penyampaian konsultasi publik ke pihak konsultan itu kita minta sedetail-detailnya dari konstruksinya kayak gimana, terus untuk kenyamannya gimana. Suruh disampaikan ke masyarakat umum sama yang itu. Nanti kan takutnya ada masukan dari masyarakat umum sama kaum disabilitas, kita tampung. Jadi dimasukkan nanti dalam perencanaannya DED itu. Dari apa namanya Dinas PUPR kepada pihak ketiga mungkin juga ada ini Mas, apa namanya saran atau mungkin masukan terkait dengan konsep penataan ruang yang ini nyaman dan inklusi yang bisa dilalui oleh siapapun begitu, atau bagaimana? Mungkin paling tidak bisa disampaikan ini dari Dinas PUPR. Kalau dari konsep penataan ruang kan ada bidang sendiri ya. Kalau kita dari konsepnya dari konsep perencanaan jalan aja, jalan yang ideal tuh yang kayak gimana. Di situ yang ada badan jalan, ada bahu jalan, terus ada trotoar. Kita mungkin masuknya lewat situ aja. Kalau dari penataan ruang kan kita harus berkolaborasi dengan bidang yang lain gitu. Misalnya di sini nanti ada kawasan apa, ada kawasan pemukiman, ada kawasan apa. Kita sekedar untuk membangun jalan yang inklusif untuk nyaman bagi semuanya gitu. Gitu. Kalau saya boleh berbicara tanya tentang rencana yang sudah disiapkan untuk tahun ini, karena memang dari beberapa yang saya sampaikan masih ada beberapa agenda yang nanti ini akan menjadi agenda dalam perencanaan di tahun ini untuk masuk di rencana ada usulannya Mas ya. Usulan. Tadi disampaikan. Iya. Sebenarnya untuk program kerja yang infrastruktur itu yang bisa dilalui atau bisa dinikmati oleh siapapun termasuk penyandang disabilitas itu apakah sudah ada agenda di tahun ini dan itu kira-kira di mana Mas gitu? Untuk usulan tahun depan ya, usulan kita mungkin kita fokusnya ke Sukapura sama Lumbang ini, soalnya kan di situ ada tempat pariwisata KSPN Bromo Tengger Semeru ya. Bisa disampaikan mungkin ke pemirsa ini kira-kira apa nanti yang akan dibangun Mas nanti? Yang mungkin untuk tahun ini nanti kita bangun jalan akses yang menuju Seruni Point yang di situ ada jembatan kaca. Nanti di situ kita bangun. Dan jembatan kaca itu juga bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Bisa. Tapi nanti saya bikin trotoarnya kita di atasnya jembatan kaca untuk melihat view di situ. Nanti kita buat trotoar sepanjang kemarin. Rencana kita 70 meter. Waktu ada riset aksi ternyata kemiringannya terlalu curam, kita survei lagi, kita pangkas jadi 40 meter. Bikin trotoar di sana. Baik. Selain di sana, Mas Irawan? Mungkin untuk tahun depan mungkin kita masih mengusulkan cari tempat yang bisa membuat trotoar itu. Biasanya kan kalau yang membuat trotoar kan ada pusat keramaian ya. Kalau nggak di sekolah, di balai desa atau di tempat umum. Tempat umum ya? Iya. Tapi kalau usulan tahun depan kita sekedar untuk memperbaiki jalan yang rusak. Jalan yang rusak aja? Iya. Dan aman bagi teman-teman disabilitas, iya, gitu maksudnya? Itu. Oke.
Ada masukan atau mungkin saran dari teman-teman disabilitas mungkin seperti teman-teman Pertuni gitu mungkin kira-kira mana saja yang mereka inginkan gitu yang bagi mereka itu nyaman untuk mereka lalui atau pembangunan infrastruktur yang mereka inginkan gitu Mas. Ya mungkin kemarin sarannya tuh yang dekat alun-alun Keraksan itu sama yang depannya Pemda itu, yang trotoarnya apa banyak lubang sama itu. Cuma yang depannya Pemda itu kan bukan kapasitas di PUPR kabupaten, itu udah provinsi. udah nasional. Oh, udah nasional. Udah nasional itu malah iya, sampai ke Polres. Oke. Itu kan ada halte, itu kan kewenangannya nasional. Kewenangannya, nasional. Nah, yang untuk alun-alun itu masih kewenangannya kabupaten. Kabupaten. Iya, makanya itu kita kan masih koordinasi terus ini untuk infrastruktur yang nyaman bagi disabilitas. Bagi teman-teman disabilitas itu yang di alun-alun apa Mas yang kurang? Trotoarnya, Terlalu tinggi? iya terlalu tinggi itu. Oh, Sama masih belum ada building walk yang memadai di situ. Tapi kalau untuk ramah anak di sana sudah cukup ya? Cukup ya untuk Tinggal teman. teman-teman disabilitas ini yang kayaknya perlu disempurnakan agar fasilitas umum itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun termasuk teman-teman penyandang disabilitas ini begitu. Betul. Baik. Mas Irawan kalau boleh tahu apakah dengan adanya isu inklusi sosial dalam pembangunan khususnya infrastruktur ini justru malah memberatkan pekerjaan dari Dinas PUPR sendiri atau gimana Anda merespon ini? Kalau dari masalah isu inklusi sosial bukan memberatkan ya. Jadi kita tuh sebagai teguran lah. Jadi misalnya trotoar yang kita buat waktu dicek sama disabilitas itu ada pot yang menghalangi, ada tiang listrik, ada apa, berarti kita harus penataan trotoar harus diperbaiki lagi gitu kan. Nah di situ kan kita harus merencanakan lagi mana yang layak, mana yang enggak gitu kan. Oke, siap. Saya mau fokus lagi ke pihak pihak ketiga nih Mas, karena sebenarnya kan pihak ketiga ini yang dia akan menjadi penentu dari kualitas infrastruktur itu gitu loh Mas. Apakah dari pihak PUPR pada saat lelang tender gitu? Tender ya. Itu ada syarat khusus gitu loh Mas terkait dengan track record mereka pihak ketiga ini begitu loh. Terus kualitas pembangunannya, apalagi ini tujuannya agar pada saat sudah dilangsungkan pembangunan ini tidak akan ada revisi lagi untuk dilangsungkan penganggaran untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya gitu loh Mas. Jadi apakah dari pihak PUPR sudah mempersiapkan itu atau sudah melakukan itu kepada pihak ketiga sehingga tidak sampai terjadi revisi dalam pembangunan infrastruktur, karena anggaran itu nggak kecil gitu loh ya. Kecil ya, betul. Apalagi ini berbicara soal infrastruktur gitu loh. Gimana merespon ini Mas Irawan? Untuk masalah lelang proyek kan itu kan di Dinas UKPBC ya. Kita sudah lampirkan syarat-syarat untuk pihak ketiga yang punya pengalaman, yang punya alat, yang punya ini, udah yang sedetail mungkin untuk nanti waktu pelaksanaan hasilnya memuaskan kan itu intinya. Tapi kan kita kan nggak tahu kan waktu nanti siapa yang jadi pemenang, itu kan bukan ketentuan di PUPR. Dan yang menentukan kan ada dinas lain, dinas Pokja. Kita cuma sudah ada pemenang, kita tampung, kita langsung dampingi untuk eksekusi di lapangan gitu kan. Kita kan yang penting syaratnya dari kita. Gitu ya. Jadi milih pemenang pihak ketiga bukan dari kita juga gitu. Oke gitu. Dan harusnya dari penentu dari pemenang tender tersebut ya harusnya sempat ada persetujuan nggak sih dari pihak PUPR begitu Mas? Kalau seandainya dari pihak ketiga itu ini yang akan diambil? Ada, gitu. cuma ada ya? Cuma yang memutuskannya bukan di PUPR, cuma untuk sharing aja. Oh ini dia punya alat, oh ini dia punya pengalaman. Yang surveinya dinas lain, kita cuma sharing. Oke dah kalau punya pengalaman sama punya alat gitu kan gitu. Mas, andai pada saat pembangunan infrastruktur kemudian ternyata produk yang sudah dibuat oleh pihak ketiga tersebut ternyata tidak sesuai dengan harapan teman-teman penyandang disabilitas, apakah dari dinas atau pemerintah terkait itu berkenan atau berkenan
mengatakan bahwa hal tersebut adalah bagian dari prestasi pihak ketiga tersebut, gitu Mas? Atau bagaimana? Kalau yang disebut one prestasi kan pekerjaan yang nggak sesuai sama yang nggak terlaksana ya. Dan tidak sesuai dengan DED. DD ya. Cuma kan di Dinas PUPR kan sebelum kontraktor dinyatakan 100% kerjaan itu 100% kita kan dicek dari segi mutu, evaluasi ya dari segi apa siap. Itu kita cek semua sebelum dia dinyatakan 100% kerjaannya itu. Biasanya gitu. Berarti harus dilakukan evaluasi sebelum proyek tersebut selesai 100%. Iya, nanti gitu ada evaluasi dari cek segala, dari segi mutu, dari segi apanya kita cek semua. Oke, siap. Baiklah. Baik, kemudian ini Mas, pada saat proyek atau pembangunan infrastruktur tersebut belum selesai kurang lebih 100%, ada evaluasi, ada kontrol juga dari Dinas PUPR. Pada saat proses tersebut dilakukan, apakah itu juga melibatkan masyarakat atau mungkin salah satunya adalah teman-teman penyandang disabilitas untuk melakukan pengecekan tersebut gitu loh, sehingga tidak sampai terlalu banyak evaluasi atau perbaikan setelah proyek itu selesai, atau gimana Mas? Atau memang dari Dinas PUPR aja ini kayak gitu? Ya, atau gimana? Selama ini masih dari Dinas PUPR aja. Oke. Selama dia masih dalam masa kontrak ya. Biasanya kalau setelah masa kontrak kan biasanya ada riset aksi, nah itu dari luar bisa masuk. Itu posisinya sudah selesai? Sudah selesai posisinya. Kenapa nggak ditaruh pada saat di masa evaluasi sebelum 100% itu Mas? Sehingga meminimalisir meminimalisir evaluasi atau perbaikan infrastruktur gitu Mas? Nah itu mungkin jadi masukan ya untuk ke depan PUPR itu. Untuk gitu, bisa waktu kan mana anggarannya Mas gitu ya kan. waktu kontraktor udah dinyatakan 100% kan kita ada pengecekan itu dari tim teknisnya PUPR. Bisa aja kita mengundang pihak masyarakat umum atau masyarakat kaum disabilitas untuk mengecek bersama ke lapangan sebelum dinyatakan itu 100%. Oke, siap. Baik, mungkin itu bisa menjadi bagian masukan ya dari siap. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal ini adalah Dinas PUPR untuk penataan ruang dan pekerjaan umumnya. Satu hal lagi Mas Irawan, bagaimana ini upaya Dinas PUPR terkait dengan pelibatan penyandang disabilitas atau melibatkan penyandang disabilitas dalam mewujudkan infrastruktur yang inklusif gitu Mas? Kalau pihak PUPR kan dari pertama kan kita sudah melibatkan, mungkin kalau nanti sudah turun perdanya lebih enak lagi kita, sudah ada payung hukumnya. Sudah ada payung. Nanti kan kita harus tembusi juga ke DPRD ya. Nah gitu. Itu dia, kalau udah ada perdanya kita dinas OPD yang lain pasti melibatkan waktu perencanaan, pelaksanaan walaupun sampai ke Monep nanti kan. Kalau udah ada payung hukumnya gitu. Terkait perencanaan juga kayaknya tetap kita membutuhkan statement dari Bapelitbangda gitu juga dari pemerintah Kabupaten Probolinggo. Luar biasa. Baik, satu hal lagi mungkin Mas Irawan, ada hal-hal apa saja dari Dinas PUPR yang ingin disampaikan terkait dengan prestasi atau program kerja yang telah dilakukan tahun ini untuk infrastruktur yang ramah dan bisa dilalui oleh siapapun, termasuk di dalamnya ini adalah teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Silakan Mas Irawan. Untuk dari tahun 2020 kita kan masih itu ya kendala COVID refocusing, tetapi PUPR masih bisa membangun jalan dari Tongas sampai Seruni Point dan pada tahun ini kita sampai ke puncaknya di Seruni Point dan di situ ada tempat wisata Jembatan Kaca. Kita sudah siap membangun jalan sampai fasilitas untuk disabilitas seperti trotoar gitu ya. Iya. Oke, sampai sekarang kan itu yang bisa dikerjakan PUPR dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Apa yang menjadi harapan utama ini dari program kerja yang telah dilakukan atau sedang direncanakan oleh Dinas PUPR sampai saat ini Mas? Program kerjanya ya harapannya ya infrastruktur itu bisa dinikmati sama masyarakat umum dan kaum disabilitas itu. Gitu. Harapannya.
Baik, Mas Irawan, terima kasih banyak waktunya. Pemirsa, sebenarnya masih banyak sekali topik yang perlu kita bahas seperti yang disampaikan oleh Mas Irawan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Dinas PUPR pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kita kepingin juga menembusi mulai dari payung hukumnya, dari Bapak Ibu legislatif, dari pihak eksekutif juga beberapa dinas, salah satunya nanti juga akan memberikan statement terkait dengan advokasi hak penyandang disabilitas dalam sektor pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Harapannya di sini adalah agar masyarakat umum dan termasuk juga penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, dalam hal memiliki kehidupan yang berkelanjutan, memiliki hak yang sama dalam hal pekerjaan, kemudian dalam hal pendidikan, dalam hal kenyamanan untuk berkehidupan, sehingga terciptalah sebuah daerah yang inklusif sesuai dengan harapan seluruh warganya yang di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Seperti itu ya. Mas Irawan, terima kasih banyak, dan pemirsa sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Acara ini diselenggarakan oleh DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo dengan didukung oleh Kiat dan Pemkab Probolinggo.